Geger besar-besaran jika Prabowo Gibran dikalahkan di sidang MK. Apakah benar seperti itu? Akan terjadi geger besar-besaran. Bahkan mungkin akan terjadi pertumpahan darah di bumi Indonesia. Semoga tidak sampai terjadi. Walaupun toh seandainya nih sidang MK membatalkan kemenangan Prabowo Gibran, maka semoga Indonesia tetap aman-aman saja. Oleh sebab itulah kita sebagai rakyat Indonesia hendaklah memperbanyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Syukur-syukur ditambah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Karena untuk jaga-jaga, siapa tahu terjadi geger besar-besaran betulan. Jika terjadi geger besar-besaran, maka ini sangat bahaya. Rakyat Indonesia sudah kemarin mulai tahun 2019 kan kena COVID-19. Sudah kena musibah. Lah sudah mulai ekonomi memperbaiki diri. Memperbaiki diri, ekonominya sudah mulai berkembang. Kemudian 2024 terjadilah pemilihan presiden dan pemilihan umum. Nah, geger pemilihan umum atau pilpres itu tatkala mau mencoblosan tidak segeger apabila terjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi. Karena kan di dalam Mahkamah Konstitusi sudah ada yang dikatakan sebagai pemenang oleh KPU. Menurut perhitungan KPU yang menang adalah paslon nomor urut 2 misalnya. Dan ternyata di MK misalnya dikalahkan. Ini akan bahaya, sangat bahaya sekali. Nah, mungkin tidak banyak nih masyarakat Indonesia yang jaga-jaga, yang antisipasi. Kalau seandainya ternyata di sidang Mahkamah Konstitusi ternyata benar-benar mau dan berani dan mau menunjukkan kejujuran apa adanya. Misalnya nih tiba-tiba kita nggak tahu kalau kemarin misalnya Gibran lolos misalnya dari sidang MK sehingga dia bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden, itu kan dari keputusan MK. Nah, dunia ini berputar, yang bolak-balik hati itu hanya Allah Jalla Jalaluhu. Tiba-tiba nih kalau sekarang hasil keputusan pilpres disidangkan di MK, yang namanya adalah sidang tertinggi. Karena apa? Yang dibahas adalah masalah presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Kemudian seluruh saksi ahli, menteri-menteri didatangkan. Jangankan kok cuma gubernur, cuma bupati, wali kota, menteri didatangkan, bahkan Kapolri bisa didatangkan. Siapapun bisa didatangkan, termasuk presiden sendiri bisa didatangkan untuk menjadi saksi-saksi di persidangan MK. Coba bayangkan nih, kalau masing-masing pejabat, orang-orang petinggi yang ada di negara ini didatangkan satu persatu di majelis persidangan, majelis konstitusi, Masya Allah. Ini kan masing-masing membuka sebenarnya. Kubu 1, 2, 3 saling membuka aib masing-masing. Masyarakat menonton, seluruhnya dibuka di persidangan. Karena manusia ini kan sebagai wayang lah. Manusia ini wayang, ada dalangnya yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Oleh sebab itulah tidak selamanya kebatilan itu menang. Tidak selamanya kebatilan itu menang. Suatu ketika yang hak pasti menang. Nah, kita belum tahu mana yang hak, mana yang batil. Mana yang batil, mana yang hak. Masing-masing masih mengklaim si sana yang batil, kami yang hak, kami yang benar. Kemudian yang sono juga mengklaim kami yang hak, kamu yang batil. Masing-masing mengklaim kebenaran di pihaknya masing-masing. Oleh sebab itulah Indonesia memiliki majelis konstitusi untuk menyelesaikan permasalahan sengketa pilpres maupun pemilu. Nah, kalau masalah pemilu ini kan ya golongannya masih rakyat. Walaupun DPR kan banyak orang. Tetapi kalau yang dibahas ini masalah pemilihan presiden. Pemilihan presiden ini kan pimpinan tertinggi negara. Nah, kalau dari pemilu sudah ada
yang dinyatakan menang bahkan 50% lebih, ya kan? Di masing-masing daerah menang. Tapi tiba-tiba kita nggak tahu. Tiba-tiba di Majelis Konstitusi ternyata bukti itu sangat meyakinkan, sangat benar. Sehingga seluruh hakim konstitusi, baik itu Pak Suhartoyo sebagai Ketua Majelis Hakim MK maupun seluruh anggotanya misalnya nih, setuju membatalkan kemenangan Prabowo Gibran. Prabowo Gibran dikalahkan misalnya. Wah, ini bahaya nih. Bahaya. Oleh sebab itu maka harus menang begitu. Ya nggak harus begitu. Kan di Majelis Konstitusi itu kan disidang. Apakah Pak Prabowo Gibran harus menang di situ? Nah, kalau harus menang ya mungkin tidak akan terjadi kacau. Tetapi namanya persidangan, peradilan itu akan menimbang mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Dan persidangannya ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya seluruh rakyat Indonesia, dunia pun menonton. Seluruh dunia, masyarakat dunia terutama yang memang sangat ahli tentang politik, ya, tentang cinta tentang politikan dunia, seluruhnya akan nonton. Persidangan di MK Indonesia ini ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Nah, kalau seandainya tiba-tiba, oleh sebab itulah persiapkan nih, kalau seandainya tiba-tiba Ketua Hakim MK Pak Suhartoyo dan seluruh anggotanya misalnya setuju memutuskan bahwa hasil Pilpres ini tidak sah misalnya, harus diulang. Lah mungkin ya kubu 02 pasti nggak terima. Nah, inilah yang kita antisipasi. Jangan sampai tidak terimanya itu menjadikan kegaduhan, kekacauan di mana-mana. Ini bahaya. Nah, kita sebagai rakyat biasa sekali lagi mari perbanyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, yang kita tujukan, kita niatkan untuk kedamaian, kemaslahatan bangsa dan negara kita. Cobalah sekali lagi direnungkan nih, kan jaga-jaga itu lebih baik. Sedia payung sebelum hujan itu lebih baik daripada kita diam-diam saja, ya hanya ribut-ribut doang menyaksikan sidang MK, nggak mempersiapkan dikit dan doa sama sekali untuk antisipasi perdamaian di negara kita. Persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Seandainya terjadi apapun di Indonesia, maka Indonesia tetap rukun, damai, sentosa, aman, nyaman begitu. Maka sekali lagi seluruh jamaah pecinta subscriber channel YouTube Al Muallim Center, mari gunakan waktu kita sejenak untuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Minimal 10 kali. Untuk apa maksudnya? Untuk kedamaian, keselamatan bangsa dan negara kita. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kedamaian, kenyamanan, kemudian kerukunan, persatuan dan kesatuan terjaga di bumi kita Nusantara. Tidak terjadi apa-apa. Bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian ditutup dengan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siapapun yang sudah antisipasi dengan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir dengan maksud dan tujuan untuk keselamatan, kedamaian, ketentraman di bangsa dan negaranya, maka insya Allah kalau terjadi apa-apa dia akan selamat, akan terhindar dari segala macam bencana dan musibah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.